kipas angin Cosmos. Oh, agak seret ya, kita cek dulu nih. Coba kita tes menggunakan listrik. Wah, ini juga nggak mau muter Pak ya, keras semuanya, keras banget. Langkah pertama ya, kita buka dulu supaya, kemarin kan ada yang nanya, ini kebetulan ada kipas angin Cosmos kan hampir sama dengan kemarin sebenarnya kan, masalah buka depannya, nah, menggunakan obeng kecil. Belum pernah diservis Pak ya? Belum. Iya. Agak seret. Kita buka kapasitor, kita buka pengkaitnya supaya aman ya, menghindari daripada kerusakan yang lain. Yang pertama ya, pertama kita cek dulu mesinnya. Kalau ada magnetnya ya di dalam ya, berarti hidup. Nggak ada magnet, mungkin dari speednya kali ini ya. Wah, baterainya habis. Wah, saklarnya rusak Pak. Apa? Saklarnya? Saklar kebakar. Bakar. Iya. Ganti dong. Nanti saklar. Di saklar kebakar ini, angus. Pantesan macet ya. Iya, nggak bisa muter. Coba kita tes secara manual ya. Cara manualnya gini, kalau saklar yang mamanya nih kejadiannya nih rusaknya di malam hari gitu ya, mungkin mau servis juga udah nutup ya kan, kondisinya malam hari tiba-tiba saklarnya rusak nggak hidup, kita bisa disambungkan. Ini speed nomor 3. Nah gini nih, speed nomor 3. Kalau kita jadikan satu juga hidup, nah ini bisa juga, nggak apa-apa. Mau jadikan satu boleh, mau yang warna merah aja juga boleh. Kita tes ya. Wah, hidup ini. Ini ada magnetnya nih. Nah, bagus. Kalau ada magnetnya berarti kita bisa mengatakan dinamo ini hidup. Kalau nggak ada magnet bisa juga dari fuse. Nah, fuse-nya nih, fuse-nya bisa diganti atau dilangsungin. Tapi pas kita ngetes seperti ini ya, ini jangan lebih dari 1 menit karena nanti dinamo panas bisa ngebul. Yang berikutnya kita fokus ke masalah yang macet ya. Macet tadi kan ini permasalahannya nih. Ini nanti yang berikutnya ya. Yang penting udah hidup dulu. Nah ini kan yang macet ini, ya kan, macet keras.
Terus yang depannya sama ya kan, agak kurang lancar juga nih, macet ya. Penyebabnya apa sih macet itu, atau bahasanya seret ya. Penyebabnya apa ya, kita akan menganalisa ya kan, jadi supaya kita itu paham. Kemarin ada yang nanya, Pak Yanto udah diganti bushing kok masih nggak kuat lama, masalahnya apa? Nah ini penting banget kita buka semuanya ya, buka semuanya. Nah, kita lihat di dalamnya. Ya lihat ya, kondisinya dari busa atau kapasnya ini ya, ini kering ya kan. Ini penyebabnya sebenarnya ya karena nggak ada pelumasnya. Jadi kipasangnya sekarang harus menggunakan pelumas ya, kipasangnya sekarang sampai keras gini ya. Ya kalau bisa kita ganti bushingnya lebih bagus ya, terutama kita ganti bushing, siapkan bushing ya. Yang paling penting ini, yang paling penting ya, di dalamnya ini ada kotor ya kan, kita bersihkan lebih dahulu menggunakan lap. Yang belakang atau yang depan ini harusin, karena kalau dibersihkan menjadikan suatu bersih, biasanya itu menjadikan apa namanya ya, jadi nggak kotor, bersih jadi nggak kotor. Kalau ada kotoran hitam, ada kotoran berwarna ya kan, itu biasanya menjadikan tambah macet. Iya, jadi kalau pas setelah ganti bushing kita perhatikan di asnya itu. Iya, ringnya kita bersihin juga nih. Nah, kita bersihin. Yang berikutnya kita akan pasang dulu ya, bushingnya supaya awet. Yang paling penting nih, yang paling penting ya, yang paling penting untuk menggantikan suatu busa ini kan udah keras, sudah kaku ya. Jadi kita akan menggunakan tisu. Ini uji cobanya menggunakan tisu ini bukan sebulan 2 bulan, ini nyampe tahunan ini. Jadi bahasa kalau orang itu apa namanya, peneliti, meneliti itu sampai 2 tahun. Maka dulu saya itu kalau ada kipas angin busanya udah kotor itu selalu saya ganti, karena waktu itu udah pernah ada sekitar 5 tahun saya uji coba, ternyata ada sekitar bahasa jadi 100 kipas angin dulu ya, 100 kipas angin itu yang mati jangka waktu 1 tahun itu cuma 2 gitu. Ya. Jadi kita menggunakan tisu ini bukan apa namanya asal-asalan langsung tiba-tiba, bukan. Ada uji cobanya juga loh. Bukan cuma kendaraan aja, tapi uji coba kita menggunakan tisu. Tetesin oli ya, benar-benar sampai basah. Jadi gunanya oli ini supaya di waktu nanti berputar ya kan, AC berputar ini kan, ada unsur panas dari mesin ya, dari dinamo kan panas, nanti sedikit-sedikit akan cair nempel ya kan, menjadikan suatu putarannya itu lebih lancar. Apabila nggak ada oli, otomatis jangka waktu posisi panas, nanti pas dinginnya jadi macet karena nggak ada pelumasnya. Ini kan bushing ini kan, beda dengan namanya bearing. Kalau bearing kan udah ada namanya grease ya kan di dalamnya itu. Kalau bushing nggak ada. Ini sangat penting ya. Jadi pakai tisu ini bukan seperti di video YouTube 2 tahun yang lalu, bukan. Bahkan udah 5 tahun yang lalu, mungkin sebelum saya ada HP kali ya, belum bisa bikin video. Udah 20 tahun yang lalu itu udah
kita menggunakan busa, tapi busanya dulu busa spon ya. Ternyata spon itu tidak meresap, jadi di waktu ada oli itu tidak menampung. Jadi satu-satu jalan yang paling mudah ya tisu kan. Jadi tisu ini sebenarnya meresap daripada bentuknya cairan gitu ya. Cairan bagus banget. Mas Yanto. Iya Pak Haji. Ini Apa nih? Ini ceritanya. Iya siap, cerita dulu dah biar seru. Ini kipas muter, tapi anginnya kok nggak ada. Oh iya, nanti dikasih angin Pak. Oh. Iya, anginnya dibalikin Pak, gampang. Ya siap, nanti Pak Haji ya. Iya. Udah tenang aja. Ya, ya. Oh yang penting Beres nanti. Posisi tisunya itu yang ada olinya di dalam. Sekarang ditambahkan lagi posisi ada di luar. Ini untuk stok kedua nih ya, supaya awet. Jadi kalau kita memperbaiki, iya Pak Haji, kita memperbaiki kipas angin, kalau awet yang punya itu senang ya Pak. Jadi usahakan itu ya sebagus mungkin itu kan. ya nggak ada gas yuk. Nah, ini untuk stok yang berikutnya ya kan. Setelah tisunya udah masuk, kita siram oli mesin ya bos ya. Oli mesin yang agak enceran dikit ya, jangan terlalu kental. Nah, jadi seperti ini. Yang berikut ini juga sama nih, kita tambahkan lagi tisunya. Jadi kalau membutuhkan suatu stok yang banyak, biasanya itu kalau yang di luarnya habis ya masih ada dalam, jadi tambah awet aja dah. Jadi ini kan hanya bahasanya itu syariat gitu kan. Jadi kalau kita praktekkan dari syariat ya kan, terus dengan hasil itu berkesinambungan gitu. Cara syariatnya seperti ini ya kan, hasilnya seperti biasanya itu cara logikanya masuk akal gitu kan. Jadi harus ada suatu gerakan ya kan. Seperti kita itu mamanya gitu kan, kita mau makan cuma sebutin doang gitu. Ya nggak makan gitu. Tapi kalau kita jalan ke dapur ya kan, mencari nasi yang udah matang, nah itu masuk akal. Atau kita jalan keluar mencari warung makanan yang buka, nah itu masuk akal itu. Ini namanya syariat ya kan. Kita bersihkan dulu di posisi AC ini ya, kalau kita perhatikan ya. Ini ada kotoran ini, warnanya agak coklat-coklat ini. Kita harus bersihkan ini supaya bening mengkilap. Seperti hatinya orang-orang yang soleh, hatinya mengkilap bersih-bersih, nggak kotor. Menggunakan amplas yang paling halus bos ya. Nah, amplas yang paling halus itu nomornya 1500 atau 2000. Ada nomornya lah. Jangan asal amplas saja. Kemarin ada yang nonton YouTube di sini ya kan, bersilaturahmi nanya alamatnya, saya kasih tunjuk, nyampe di sini bawa kipas angin. Pas saya lihat buka, ini asnya kasar banget Pak, saya tanya. Iya Pak, udah saya amplas, kok kusam banget, gak mengkilap. Iya saya udah amplas Pak, ikuti petunjuk dari Pak Yanto, kata AC harus diamplas. Ya amplas berapa nggak tahu, ya Allah. Jadi kalau ngikutin itu harus kita benar-benar paham. Ini harus ditekan ya. Kalau nggak ditekan hasilnya nggak mengkilap. Benar-benar ditekan. Walaupun nggak panas-panas dikit nggak apa-apa lah. Yang penting hasilnya bagus. Wah ya kan bening, ya kan. Ini seperti baru nih. Ini kalau baru dari pabrik nih seperti ini nih, ya kan. Yang udah digunakan seperti ini.
Wah, ini kan ada kotorannya, harus bersihkan ini. Jadi cara seperti ini kalau menurut ST kata petunjuk dari pusat. ST. Iya, petunjuk dari pusat gitu. Jadi petunjuk itu ya ajaran langsung dari ilahi, petunjuk. Namanya petunjuk ya kan. Namanya manusia dikasih akal, berpikir, merenung, menghayati, mempraktekkan kesalahan, nah itu akan jadi satu benar. Semakin tekanan semakin bagus. Wah, ini ada juga nanti petunjuk dari pusat, cuma belum dipraktekkan, nanti videonya ada. Gimana supaya itu membuat mengkilap itu dengan mudah, sebenarnya udah ada. Nanti ya, kapan-kapan kalau udah ada kerentak hati, belum ada. Jadi kalau bersih mengkilap ya kan, terus kita tetesin oli, ini harus ini hukumnya kalau orang Islam nih wajib. Orang Islam wajib sholat. Setelah tetesin oli, kita masukkan ke dalam ini. Ya, kan. Oh nih, jangan sampai ada apa namanya kotoran yang masuk ke dalam ya. Benar-benar wis. Ini enak banget ya, lancar ini ya. Seperti Jakarta hari Minggu lancar, nggak macet. Bukannya bagusnya pakai bearing, iya. Ada yang pakai bearing bagus, ada yang gagal. Jadi jangan heran. Pakai bearing ada kuat tahunan, ada kuat bulanan, ada kuat mingguan. Seperti bayaran kredit, mau mingguan, mau tahunan, mau bulanan. Ada seperti itu. Yang berikutnya nih, kita bersihkan dulu dalamnya nih, menggunakan kuas. Mana kuasnya ya? Debu-debu yang ada di dalam harus bersihkan. Karena debu ini bisa nempel di as, ya kan? Ya, seperti ini nih, ya kan? Ini kan karena ada debunya nih, makanya jadinya hasil seperti ini, ya kan? Nah, debu, bersihkan debunya. Untuk perawatan seharusnya kita itu membersihkan kipas angin jangka waktu 3 bulan sekali. Wah, seperti minum pil KB. Supaya tidak kebobolan ya. Iya. 3 bulan sekali kita bersihkan, itu rutin ya. Terkadang ada yang nyampe kotor banget belum dibersihkan, mungkin nggak sempat ya. Tapi usahakan bersihkan. Kipas angin itu menjadikan nambah panjang umur. Iya. Kan slogannya ada ya kan, kebersihan bagian dari iman, kebersihan adalah suatu tanda kesehatan, ya kan, jaga kesehatan. Kita jadikan satu dulu ya. Nah, ini kita tes menggunakan listrik. Tes ya. Wah, kan alhamdulillah muter. Colek dulu, jangan langsung pegang ya, kalau konslet bodi nyetrum bisa mental. Atau keriting rambutnya kosong ya, seperti di gambar-gambar. Ini bagus ini. Ini kalau dijadikan satu, apa nih yang terjadi, kan speed berapa kita kan nggak tahu. Coba kita pisahkan dulu ya. Coba speed nomor 3 kita pisahkan dulu nih. Nanti kita bisa membedakan nih speed 1, speed 2, speed 3. Oh, speed 3. Jadi kalau umpamanya ya 3 kawat ini jadikan satu, ternyata larinya itu yang paling lambat. Nah, ini yang paling lambat nih. Karena masih bisa kita tahan, masih bisa nih. Kalau speed nomor 3 sendirian ya. Nah, ini. Pisahin dulu. Jangan ada yang mengadu. Ini kita pegang aja, kita tahan, ini nggak kuat ini.
Iya kan, kita tekan, wah jadi panas, nggak kuat. Jadi karena speed nomor 3 paling kencang. Terus kalau kita jadikan 1 seperti ini, ya kan, jadikan 1, ini menjadikan putarannya nih yang paling lambat, bos. Nah, tetap pegang, bisa kita pegang. Jadi kalau tiga kabel jadikan 1, menjadikan putaran paling lambat, bukan paling kencang. Kalau paling kencang kita sambungkan hanya yang merah, ini kan paling kencang. Terus oranye sedang, ini yang paling low, yang paling lambat. Yang berikutnya kita akan ganti saklar. Saklarnya ganti Pak ya, udah hangus ini, gosong. Bisa seperti itu ya. Kita akan ganti saklar. Nah, mudah-mudahan sih sama ini ya. Dari bentuknya sama sih, mirip-mirip. Wah, kan 11-12. Oh, ini enggak ada bautnya ya. Oh, udah nggak ada dalamnya nih. Udah dibuka nggak taunya ya. Oh kan, nggak ada. Karena bautnya nggak ada, nih udah dibuka. Nah, ini masih ada nih, alhamdulillah. Biasanya sama sih. Coba dulu, ini kan listrik kabel. Biasanya sama, kan sama, alhamdulillah. Masih bisa digunakan. Wes, mantap. Iya Pak, kenapa nih Pak? Bawa pasien. Oh siap. Nah, pasang dulu nih. Ternyata sama nih ya. Iya, udah di sini masuk, kita tes. Wih, lancar nih. Tes dulu, tes di luar ya, tes di luar. Ini kan bagian listrik ini, setrum nih. Nah, ini kecepatan nomor 3. Kalau yang di tengah nomor 2, yang paling pinggir ini, yang hitam nomor 1. Bas. Kita ikutin warna ya. Yo, silakan Pak. Nomor 3 hitam. Merah. Ini nomor 2 nih. Nomor 2 putih, kalau nggak ada warna putih ya oranye. Nomor 2. Ini nomor 1. Jadi kalau nomor 1 itu warnanya abu-abu. Ciri khas merek Cosmos. Jadi sekian merek beda-beda ya. Setrumnya juga warna beda-beda. Ini warnanya warna biru. Setrum listrik. Tetes bos, ya kan. Ini pegangannya hati-hati nih, jangan sampai kena setrum. Pelan-pelan. Hidup muter, 0 mati, 1 atau 3. Ini 3 paling kencang nih. 2, 1. Nah, ini paling lambat.
dari speednya aja kalau kita ketahuan kalau dipegang berhenti berarti paling lambat, kalau dipegang nggak kuat berarti paling kencang. Nah, cuman bedain gitu aja. Tapi kalau dipegang lawan, nah itu berarti normal itu. Kalau dipegang nggak ngelawan berarti nggak normal. Kita bersihkan. Nah, ini penting banget ini ya, kita bersihkan dulu nih. Ya. Bersihkan dulu. Oh, bautnya belum dipasang semua. Bagaimana tadi ya? Nah. Iya jual 1.50 kan? 1.50. Kita tes menggunakan baling-baling. Lihat anginnya nih, kencang atau enggak kan biar jelas. Oh, ini 0. Paling lambat. Ini paling lambat nih, Pak. Paling lambat. Iya, paling lambat. Ini yang sedang. Ini yang sedang nomor 2, ini yang paling kencang. Dan normal lagi, Pak. Seperti baru. Seperti anginnya normal, kencang lah ya. Jadi tanda-tandanya gini, Pak, sebabnya kan kondisinya kan mati nih ya, mati. Hidupkan yang paling lambat nomor 1 umpamanya ya.
kok nggak muter, cuman muter, muternya lambat. Ini sebenarnya tanda-tanda bosingnya udah kena itu. Kena ya. Iya. Jadi jangan diterusin ya. Jangan Masih diterusin. macet Iya, tetesin oli di asnya itu, pegangan bosing, tetesin oli bisa. ya. Mungkin karena dipaksa jadi itunya kebakar ya. Iya. Sampai kena saklar. Iya. Kalau tiba-tiba mati sendiri, Oh iya benar. macet. Tiba-tiba mati sendiri. Ini kalau normal gini, setelah kita matikan putarannya lancar, nggak langsung berhenti. Kalau langsung berhenti ngerem berarti ada masalah di dalam. Ya. Iya, ada yang nahan. Ya ciri-ciri seperti itu aja. Jadi doang, ya, Dok. Jadi 70 Pak. Mudah-mudahan awet Pak ya. Insya Allah kita udah berusaha paling bagus. Paling bagus.